Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali setelah sekian lama vakum terlebih dahulu ya karena beberapa kegiatan. Pada kesempatan kali ini saya kembali bisa menjumpai pemirsa dimanapun Anda berada. Faiza Entertainment hadir menyuguhkan keilmuan, pengalaman, education dan lain sebagainya. Maka bagi teman-teman yang belum mensubscribe, Anda belum terlambat, silahkan subscribe sekarang juga, kemudian nyalakan loncengnya karena tayangan-tayangan yang akan kami suguhkan sungguh akan menyesal apabila Anda melewatkannya. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami telah ditemani oleh seorang narasumber yang jangan narasumber lah, teman bicara. Teman bicara yang go internasional. Pasti semuanya sudah tidak asing ya dengan penampakan dengan sosok beliau. Siapa lagi kalau bukan Bapak Musa Zainuddin. Selamat sore Bapak Musa. Selamat sore. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar bulan Ramadan. Tentu kita sudah rindu, sudah menanti-nanti ya kedatangan bulan Ramadan. Bagaimana dengan Pak Musa? Ya, tentulah sangat menanti sekali. Sangat menanti sekali ya. Karena ada hal-hal yang membuat kita selalu rindu dengan bulan puasa. Suasana di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bulan Ramadan, yakni lebih spesifikasinya tentang bagaimana sih awal menentukan bulan Ramadan. Kemudian nanti kita harus ikut mana nih apabila ada dua pendapat yang sama-sama mengklaim tanggal atau awal bulan Ramadan. Langsung saja kita tanyakan kepada Kang Musa. Baik itu sejarah atau awal mula penentuan bulan Ramadan itu sebenarnya harus mengikuti metode atau cara siapa Pak dalam menentukan bulan Ramadan? Oke, baik. Kalau tentang memulai bulan dulu ya, bulan. Ini kan Ramadan itu adalah bulan. Jadi menentukan bulan Hijriah, tentunya bulan Hijriah itu ada metode yang dinamakan hitungan falak dan hitungan hisab. Nah, ketika untuk menentukan bulan-bulan seperti biasa itu sebenarnya cukup dengan metode hisab karena itu waktu-waktu yang sudah tentu, sudah ada hitungannya. Dan itu pasti terjadinya seperti itu karena sudah ada hitungannya untuk 10 tahun ke depan. Itu bisa dihitung akurat ya. Akurat. Karena ada rumus-rumus tertentu. Karena sudah ada rumus-rumus tertentu. Cuman kenapa di Ramadan itu selalu jadi polemik? Karena yang ini kadang Ramadannya lebih dahulu daripada yang lain. Iya. Di Indonesia terutama ya. Karena tentang penyamaan persepsi awal bulan Ramadan itu ada dua istilah. Yang pertama wujudul hilal. Iya. Atau tanggal itu sudah ada dengan ru'yatul hilal. Melihat hilal. Beda ya, wujudul hilal dengan ru'yatul hilal. Kalau wujudul hilal itu tanggalnya sudah ada, tanggal sudah ketemu, bulannya sudah muncul. Seperti di kalender. Ya. Kalau ru'yatul hilal, nah walaupun sudah wujud masih belum tentu bisa terlihat atau tidak karena urusannya dilihat. Kita termasuk dari Kemenag menentukan bahwa untuk awal puasa dan akhir bulan puasa itu digunakan metode ru'yatul hilal karena sesuai atau sejalan dengan dawuhnya Rasulullah sumu li ru'yatil hilal wafturu li ru'yatil hilal. Jadi kamu itu berpuasa karena telah melihat hilal dan berbukanya alias lebaran juga karena melihat hilal. Otomatis ketika kita tidak melihat hilal walaupun hilal di hitungan sudah wujud, itu termasuk kategori belum melihat hilal. Jadi nanti tanggalnya disempurnakan menjadi 30 hari. Misalkan nih biasanya di
malam 29 kita itu dari malam 28 malam kita untuk mengidentifikasi ada hilal atau tidak. Nah, ketika di malam 29 misalkan kita masih belum bisa melihat hilal, maka tanggal 29 ini akan disempurnakan menjadi tanggal disempurnakan menjadi tanggal 30. Berarti antara ru'yah dan hisab itu lebih kuat ru'yah ya? Untuk bulan puasa, karena ada hadisnya itu tadi. Berpuasanya itu karena melihat hilal, bukan karena wujudnya hilal. Karena wujudnya hilal itu sejatinya tanpa dilihat sudah bisa ditentukan. Misalkan nih kita ngitung bulan Rajab atau ngitung bulan Muharram, itu jarang kita itu ada atau sidang isbat. Nah itu tidak ada karena tidak diperlukan. Karena tanggal sejatinya memang sudah ada. Tapi karena di bulan puasa itu berhubungan dengan ibadah yang terus mensyaratkan harus terlihat. Misalkan nih hilal sudah wujud tapi mendung, nah kan banyak faktor tidak terlihatnya kan banyak. Nah ini tuh kan perdebatan itu atau perbedaan itu kan di kalangan orang-orang yang tahu mumpuni dalam dalam bidang tertentu atau dalam bidang falak tersebut. Bagaimana nih kalau bagi masyarakat atau bagi orang yang tidak mengetahui metode cara mengetahui awal bulan Ramadan, hendaknya harus gimana? Setahu saya ya, dulu dari guru-guru kita, dari sepuh-sepuh kita itu bilang kalau kita ngitung sendiri, misalkan kita tahu nih metode hisabnya bulan, terus kita menentukan bahwa misalkan puasa itu Senin. Nah kita puasa di hari Senin itu hukumnya wajib. Kalau kita bisa sendiri. Karena kita sudah menghitung sendiri dan kita sudah tahu bahwa Senin itu sudah Ramadan. Meskipun gitu. Beda dengan yang lain. Walaupun beda dengan yang lain. Karena kita sudah menetapkan sendiri. Beda dengan masyarakat yang tidak tahu metodenya atau ya nggak tahu bagaimana tentang bulan. Ya paling aman adalah ikut ke yang berkewenangan. Nah, di sini misalkan Kemenag kan punya badannya nih, punya tim seperti di NU, di lain organisasi itu sudah ada badannya sendiri tentang masalah hilal ini, tentang penentuan awal bulan, akhir bulan, sudah ada timnya. Bahkan dulu itu dilihat dengan kasat mata, tanpa alat, tanpa apa. Sekarang sudah ditemani oleh alat-alat canggih, alat rekam, ada teropong. Jadi misalkan sampai tidak terlihat, ini memang benar-benar sangat sulit dilihat karena pakai teropong saja tidak terlihat, apalagi pakai kasat mata. Maka tidak dinyatakan belum masuk. Ya karena tidak terlihat. Kan sekarang biasanya ditemani dulu dengan hisab. Kita itu ya nggak asal-asal lihat ke langit, itu enggak. Kita juga dihitung dulu. Nanti letaknya di mana, besarannya gimana, lamanya di ufuk berapa. Nanti kita bisa mengirakan di sebelah sana ini akan muncul. Jadi fokus ke sana. Ketika tidak ketahuan ya berarti memang tertutup oleh awan atau berarti belum bisa ditentukan Ramadan. Oke, kemudian kadang Pak di masyarakat itu menemukan dilematisnya seperti ini. Contoh ya, Kemenag itu menentukan kan berdasarkan isbat. Sementara masyarakat menunggu dulu biasanya sidang isbat. Nih malam ini taraweh kan nih. Nah sementara mungkin di satu wilayah itu ada tokoh yang memang paham mengetahui tentang ru'yah seperti itu, kemudian mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan anjuran atau perintahkan untuk melaksanakan tanggal berapa gitu kan. Ya pokoknya intinya beda nih Kemenag dengan gurunya. Nah kalau kasusnya seperti ini mana sih yang harus kita ikuti? Setahu saya gini, kalau sudah ada yang hisab, misalkan kamu nih hisab nih, setahu saya ini nggak boleh dikasih tahu orang-orang, ini nggak boleh disebar. Itu konsumsi sendiri. Iya, konsumsi sendiri. Tapi ketika ada orang tahu tentang apa yang kita hisabkan, orang ini wajib ikut. Jadi awalnya itu tidak boleh difatwakan. Tidak boleh difatwakan. Cuman kalau sudah terlanjur dikasih tahu, maka dia wajib mengikuti karena dia sama-sama tahu. Meskipun dan berbeda. Ini yang jadi saksinya nih. Yang nanti bertanggung jawab ini yang menghitung tadi, yang akan bertanggung jawab. Yang ikut itu berada dalam tanggung jawab yang karena ikut pada hitungan dia kan berarti.
Dan sejatinya memang kalau hitungannya jelas apa yang seperti di kitab Sulaiman dan lain-lain atau pakai metode epimeris dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah ya hampir dipastikan kalau tidak ada human error ya itu pasti dipastikan memang begitu adanya, memang begitu aslinya. Kesimpulan yang dapat saya tangkap dari beberapa uraian tersebut, jadi perbedaan mengenai penetapan awal Ramadan itu bukan berarti tiap organisasi atau tiap daerah itu tidak sepakat atau tidak kompak meskipun sama-sama sesama Muslim, tapi justru di sini menunjukkan kearifan keluasan dalam keilmuan agama ya, karena ada metode ya, ada metode hisab. Baik, berikutnya kita akan berbicara tentang term-term atau istilah-istilah yang familiar di bulan Ramadan atau pada bulan puasa, namun kadang masyarakat kurang pas memahami atau menerapkannya. Contohnya seperti kalimat takjil itu dianggap kolak dianggap sirop manisan ya, atau dianggap sirop. Sebenarnya takjil itu apa sih? Kita awali dari takjil dulu. Menyegerakan itu menyegerakan berbuka. Jadi yang disunahkan itu adalah menyegerakan buka. Membatalkan. Karena puasa itu diawali dengan imsak dan harus batal, wajib batalnya. Jadi misal nanti aja, karena kan semakin lama semakin apa, nggak bisa gitu ya. Jadi bukanya misal nanti pada isya ya bukanya aja wajib. Bukanya wajib disegerakan. Iya. Bukan kalau disegerakan enggak, tapi kalau sunnah disegerakan. Sunnah disegerakan. Kalau bukanya wajib. Baik nanti jam 10 malam atau jam 12 malam, yang penting buka itu wajib. Artinya jangan puasa sampai isol ke hari berikutnya. Berarti puasa nggak boleh dilakukan 24 jam. Ya. Itu bukan puasa itu. Ya, maksudnya nggak tahu diet atau tirakat atau apa itu, bukan puasa di bulan Ramadan ini. Tapi kalau sekedar ikhtiyat karena takut belum masuk waktu maghrib, ya semisal ditambah 1-2 menit gak apa-apa ya? Begini, kalau dalam metode falak saya pernah, ya belum ahli sih, belum tahu, tapi pernah belajar bahwa dalam menentukan waktu, misalnya menentukan waktu sholat, menentukan apa, itu pasti di jadwalnya itu ada waktu ikhtiyat, ada waktu berhati-hati. Bahkan Kemenag, NU atau apalah itu sudah dilebihkan dari 5 menit sampai 10 menit. Contoh nih, kenapa di tanggalan itu ada waktu imsak bulan puasa itu? Ada tuh imsak tuh, padahal kan belum adzan. Nah ini imsak itu sebenarnya adalah waktu ihtiyat dari waktu yang ditetapkan adzan ke adzan yang disuarakan di masjid. Jadi bukan awal puasa itu bukan di imsak. Tapi imsak harus sudah mulai berpuasa. Oke, secara bahasa dulu imsak itu artinya apa? Imsak itu adalah menjaga. Imsak itu artinya ngeker, kalau bahasa Sundanya itu ngeker. Ngeker itu jaga supaya menahan hawa nafsu dari yang ditentukan di puasa itu. Jadi dari imsak itu bukan berarti nanti pas azan saja nanti selesaikan azan. Kan dari mulai terbitnya fajar sampai maghrib, tenggelamnya matahari. Berarti ya nanti aja pas adzan kita berhenti makan. Oh enggak, ada waktu imsak. Kenapa dikasih waktu imsak? Karena ini waktu ikhtiyat dari menentukan waktu sholat. Misalkan nih, kita tuh masih makan di waktu tarhim. Padahal tarhim biasanya dimulai 5 menit sebelum adzan misalkan. Menjelang adzan. Ini bisa hampir dipastikan orang itu batal ketika makan pas tarhim, padahal belum adzan. Kenapa? Karena waktu sholat subuh itu pasti dikasih ikhtiyat 5 menit sampai 10. Jadi kalau dia makan di tarhim, di waktu tarhim itu ya besar kemungkinan dia sudah masuk waktu subuh. Cuman belum azan aja. Karena ada konsep ikhtiyat tadi. Maghrib jam 6, misalkan jam 6.10. Nah ini aslinya hitungannya ditentukan jam 6, terus ditambah 10 menit dari waktu aslinya. Untuk berikhtiyat memang waktu betul-betul sudah masuk. Konsep ikhtiyat dalam falak begitu. Jadi sudah dikasih ikhtiyatnya. Ikhtiyat, berhati-hati.
Soalnya kan ada juga nih yang memahami imsak itu aba-aba katanya. Aba-aba Ya, sebentar apa-apa. lagi mau Lampu kuning misalkan, lampu kuning kalau sebentar di- lagi Ya. fajar akan tiba. Iya, karena ditakutkan waktu itu memang sudah masuk waktu subuh. Jadi Ya, harus dan sudah mulai imsak. kalau untuk jaga-jaga ya udah, Iya. kita dari imsak udah berhenti Jadi sudah makan minum. stop di imsak. Misalkan biasanya pakai alarm tuh ya. Alarm apa kayak pakai alarm yang dari begitu itu sekarang sudah banyak lah alarmnya gitu, tentang waktu imsak. Sudah dikasih tahu di Macam-macam televisi. metodenya ya. Berikutnya nih, dalam bulan puasa itu tentulah ada sholat yang tidak bisa dikerjakan di selain bulan Ramadan, yakni tarawih. Tarawih. Sholat tarawih atau di bahasa Sundanya itu taraweh, Tarawehan. singkatan dari tara sawareh. Itu sebagian orang begitu tuh. Karena- Termasuk kadang saya juga begitu kalau lagi error begitu. Tara sawareh. Ya. Padahal kan secara bahasa Arab tarawih ya. Iya, tarawih. Apa Tarawih itu tarawih? dari tarawih itu artinya istirahat. Tarawih itu jama ya, tarawih itu jama. Jadi asal katanya tarawih itu artinya istirahat, waktu istirahat, karena memang sholat ini diadakan di waktu istirahat, yaitu setelah sholat isya atau setelah waktu sholat isya kan itu waktunya istirahat untuk tidur, untuk apa. Disebutlah Dinamakan tarawih. waktu tarawih. Jadi sholatnya dilakukan di waktu istirahat. Jadi ini disandarkan ke waktu ya, Ya. bukan secara makna. Ya Karena dulu enggak ada istilah tarawih dulu dari zaman kanjeng Nabi enggak ada istilah tarawih. Enggak, soalnya ada yang memahami tarawih berarti artinya istirahat, berarti sholat yang harus banyak Ya. istirahatnya gitu kan. Istirahat. dikit-dikit- Ada juga yang mengatakan istirahat dari 4 rakaat sholat isya, gitu. ada begitu. Ada. Enggak, ada yang ini loh, kan 20 rakaat nih, kan itu dijadikan 10 salam. Nah, setiap salam istirahat, setiap salam istirahat. Bisa, ada banyak karena identiknya karena istirahat. Ada yang mengatakan di waktu istirahat, ada karena sholatnya penuh dengan istirahat. Istirahat. Gitu, dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk dilarikan ke banyaknya istirahat, sholat tarawih itu adalah sholat yang banyak istirahatnya. Kayaknya kurang relevan ya, karena justru kenyataannya, sekarang itu yang lomba-lomba sholat-sholat yang cepet-cepetan. cepet-cepetan gitu. Kalau misalkan di Mekah nih ya, di Madinah atau di Masjidil Haram itu kan ya, sejus kadang Iya. satu rakaat tuh misalkan setengah juz. Bahkan hitungan rakaatnya lebih dari 20. Jadi relevan kalau dikatakan di tengah-tengahnya istirahat. Karena lamanya. Ya, kalau di kita malah berlomba-lomba, cepet-cepetan. Menurut Iya. panjenengan, bagusan cepat atau memang harus santai sih? Nah, kalau dalam konsep berjamaah, saya kira yang perlu diambil itu adalah konsensus mahsurin pada daerah tersebut. Jadi mahsurin itu di fikih-fikih itu dihitung 20 orang. Jadi berjamaah atau ya sekitaran 20 orang lah. Iya, iya. Kebanyakannya itu maunya gimana? Jadi kita itu jangan jadi imam egois. Iya, iya. Ya saya pengennya lama, pengen hatamkan satu Quran, tapi ternyata makmumnya tidak berkenan tentang itu, terlalu Berarti lama. imam harus cerdas ya. Iyalah. Melihat spion depan nih di belakangnya itu kakek-kakek atau anak muda. Ya misalkan nih anak muda misalkan pengennya cepat Pengennya karena cepat. ada kegiatan lain, misalkan Ya. ada ngaji, ada Ya. apa kan, Ya, berarti harus cepat ya. itu cepat. Besoknya masih kerja dan lain sebagainya. Kalau Kalau kakek-kakek karena ya pinggangnya. ingin memperpanjang ibadahnya mungkin ya bolehlah dilama-lamain gitu supaya ibadahnya. Dan kalau dicepat ya encok semua itu kasihan. Jadi tetap konsensus mahsurin itu harus dipergunakan dalam konsep berjamaah ya. Karena ini tarawih berjamaah itu kan sebenarnya tidak dimulai dari zaman kanjeng Nabi. Ini dimulai dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu pernah masuk ke masjid, ada banyak sahabat yang melakukan tarawih sendiri-sendiri. Dia di pojokan, di pojok ini salat tarawih sendiri-sendiri. Jadi kayak ya kita itu kayak beribadah sendiri-sendiri gitu, nggak ada sosialnya. Nah, akhirnya Sayyidina Umar itu berinisiatif bagaimana kalau diberjamaahkan. Dimulailah tuh berjamaah pada zaman Sayyidina Umar. Nah, ketika suatu hari Sayyidina Umar masuk ke masjid, terus yang lain sudah pada sholat berjamaah tarawih. Terlihat, nah Sayyidina Umar langsung berkata, ini adalah bid'ah seindah-indahnya bid'ah.
bid'ah yang indah. Karena memang di Kanjeng Nabi belum tidak berlaku dipraktekkan. berjamaah, tapi dimulai dari Sayyidina Umar, dan ini bid'ah yang paling manis, yang paling terasa indahnya. Ya coba aja sendiri-sendiri, terus sama barang-barang bagus mana ya bagus barang-barang lah. Dan Kelihatan terus hukumnya bukan mengada-ngadakan beribadah, bukan. Karena konsep sholat sunnah itu tidak ada kewajiban berjamaah atau tidak ada larangan berjamaah. Sama pada dasarnya kan tidak ada perintah berjamaah dan tidak ada larangan berjamaah. Ini dalam masalah boleh dan tidaknya. Nanti tinggal dilihat ini bagus atau tidak. Yang ketika mata kasat seperti dalam hadis man ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa hasanun Allah. Ketika orang-orang muslim itu melihat ternyata bagus di mana jeleknya misalkan, ya sudah, menurut Allah pun itu bagus pasti. Akhirnya ke bawahnya Sayyidina Umar ini ulama-ulama sepakat bahwa memang tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Bukan berarti gak boleh sendiri kan, ini kan konsepnya sunnah karena tidak ada perintah. Termasuk tarawihnya kan Kanjeng Nabi tidak terus-menerus ada di masjid, kadang sendiri, kadang di rumah. Ya karena takut ini jadi wajib, bahaya malah jadi wajib. Kebayang nggak? Ya. Setiap bulan Ramadan kamu wajib tarawih. Wah. Apalagi kalau sudah makan. Orang yang sholat 5 waktu saja. Betul. Susah, apalagi harus wajib tarawih. Karena dalam kitab Fathul Bari itu di syarahnya Bukhari itu diterangkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad melakukan ibadah terus diikuti oleh sahabat terus menerus berkelanjutan, ini ibadahnya akan jadi wajib. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad tidak melakukan manuver berhenti terus bersinambung, Kanjeng Nabi melakukan dengan para sahabat, ini akan jadi wajib. Bahaya itu. Jadi nanti jadi acuan istinbat hukum. Nah, istinbat hukum bahwa Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah ini, itu akan jadi wajib. Bahaya itu. Bahaya buat saya ya sekarang yang cukup malas-malasan untuk beribadah. Itu kan dari segi hal ya. Tapi beliau tidak mengatakannya itu ya, tidak mengatakan itu. Seperti jelasnya siwak gitu kan. Siwak itu kan ada keterangan hadisnya bahwa law ammarukum bisiwak lamartukum law ammartukum bisiwak, maka saya akan memerintahkan atau akan mewajibkannya. Apabila siwak diperintahkan maka saya akan mewajibkan siwak, saking pentingnya siwak. Tapi kalau tarawih itu nggak ada redaksinya seperti itu, tapi ditinjau dari Kanjeng Nabi tidak melakukannya tidak full di masjid. Ya, tidak full. Jadi bolong-bolong lah. Ya. Kalau dilihat di masjid bolong-bolong. Lah kenapa ini kok bolong-bolong? Akhirnya akan istinbat hukum. Oh ternyata memang tidak wajib. Tidak wajib. Oke, berikutnya Pak, yang familiar di bulan Ramadan itu istilahnya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kenapa sih hanya ada dalam bulan Ramadan? Yang paling penting kenapa dirahasiakan? Kan kalau sudah tentu waktunya ya sudah saya di situ. Tanggal 25 semuanya yakin akan di masjid kan ya? Iya. Karena sudah pasti di situ. Ya, jadi di situ tantangannya. Ibadah 1000 bulan kan sulit gitu kan. Ya udah pada malam itu aja. Jadi banyak gimana Pak sebulan? Kenapa dirahasiakan? Ya karena kalau ditentukan, contoh nih, saya itu di sekolah ya, sekolah di kelas nih. Terus semua anak kelas itu wajib menghafalkan bab ini. Nanti ada salah satu anak yang diminta ke depan untuk menerangkan, menjelaskan. Tapi random ya, belum dikasih tahu. Iya, tapi random. Ketika anak itu belum dikasih tahu kan yang lain juga antusias, takut kepilih kan. Akhirnya yang belajar semuanya. Iya. Lalu kalau sudah ditentukan satu, yang lain tidak belajar, orang dia pasti yang maju gitu. Sekarang kalau kita balik dengan waktu Lailatul Qadar, misalkan tanggal 25 Ramadan atau tanggal 27 Ramadan atau tanggal 17 pas nuzul Qur'annya malah 17 Ramadan misalkan, kenapa gak di situ aja ditentukan? Tapi kadang penonton pun di rumah pasti pernah menemukan keterangan itu katanya dikembalikan ke awal Ramadannya.
Kalau awal Ramadannya Itu apa, nanti Imam diganjilnya Syafi'i ada atau Imam berapa. Ghazali nih yang Nah merumuskan akhirnya kan seperti itu? ketika karena itu tipenya Allah dan Rasulnya, jadi tipenya itu adalah membuka ruang selebar-lebarnya untuk mentafsirkan di mana itu tanggalnya. Ada yang bilang Syafi'i tentang Ya, ganjil-ganjilnya. makanya Imam Ghazali kalau tanggal. nggak salah ya, kalau awal Ramadannya hari ini, maka nanti Lailatul Qadarnya akan jatuh pada tanggal 20 sekian. Dulu itu kan di skip kan? Dulu itu nggak pasti ya. nggak pasti karena ternyata beda-beda kan. Imam Syafi'i begini, Imam Ghazali begini, imam yang lain begini. Jadi dulu berarti belum ada kalau imam itu. Dulu itu belum ada kalau imam itu hingga bebas. Jadi dia itu membuka ruang. Ya dari tanggal 10 sampai tanggal 20 nih, dari tanggal 10 sampai tanggal 30 nih, dia terus i'tikaf karena takut kehilangan tanggal itu karena tidak ada yang tahu tanggalnya di mana. Terus semakin sini makin makin nggak pas nih atau makin nggak tentu nih. Akhirnya mulai ada bolong-bolong. Imam-imam mulai menentukan pas ganjil, ya minimal ganjil-ganjil itu dia ada di masjid. Misalkan. Terus ada yang menentukan dalam satu hari, ya minimal hari itu dia ada di masjid. Karena ditentukan, pasti hari ini nih misalkan. Jadi nggak ada. Kadang kan kita kalau tidak tahu, malas kita tuh. Tidak tahu nih tanggal berapa. Hanas keteh. Misalkan nanti saya ikut ke masjid, ternyata enggak, terus mending enggak aja. Untuk meminimalisir yang itu, akhirnya meminimalisir waktu yang akan dilewatkan oleh para muslimin. Ya akhirnya ada yang menentukan tanggal ini, ada yang ya sejatinya tidak tertentu. Terakhir Pak, di bulan Ramadan itu ya tadi yang mengisi dari rangkaian Lailatul Qadar itu adalah i'tikaf. Ya. Istilah i'tikaf itu apa sih i'tikaf? Itu ibadah paling enak sebenarnya itu. I'tikaf itu duduk di masjid, ya diam di masjid. Tapi dengan niat. Bedanya itu ya tentang ibadah atau tidak kan bedanya cuma di niat. Makan akan jadi ibadah kalau pakai niat. Terus apapun itu pakai baju dan sebagainya pakai niat akan jadi pahala. Nah, sama ketika Anda masuk ke masjid cuma toleh-toleh diam keliling-keliling di situ duduk atau tidur-tiduran tanpa niat ya akan jadi duduk-duduk atau tidur-tiduran. Tapi ketika disertai dengan niat duduk walaupun tidak ngapa-ngapain tuh, tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak tidur ya sebelum tidurnya jadi diam di masjid. Karena intinya i'tikaf itu adalah diam aja di masjid. Diam aja di masjid. Tapi niat i'tikaf. Tapi dia niat i'tikaf. Ya. Meskipun harus punya hadas gak? Nah, kalau untuk hadas besar, ya jelas gak boleh dong. Orang masuk masjid diam-diam di masjid kan hadas besar gak boleh. Oke. Banyak hal ya telah kita bahas, kemudian telah kita ketahui mengenai bulan Ramadan. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Pak Musa menambah kesemangatan, menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk menghadapi atau menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua diberi kesempatan, umur yang panjang, kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin itu saja perbincangan kita Pak pada sore hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Kapok ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan lebih kalau ada koreksian bolehlah ditulis di komen-komen kan ya. Iya. Kalau ada request. Kalau ada yang request. Tolong dong bahas apa. Insyaallah Pak Musa adalah penceramah atau solusi sejuta umat. Ya. Anda berlebihan. Anda berlebihan. Baik pemirsa, itulah yang kiranya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi semoga apa yang kami bahas menjadikan ilmu yang manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.